Ya, bisa mulai, Pak. Oke. Halo Bunia, Assalamualaikum. Halo Pak David, Waalaikumsalam. Pak David sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Gimana kabar Ibu hari ini Bu? Ya, Alhamdulillah Pak David. Tapi ya gimana ya, kita tuh jadi guru itu ternyata nggak mudah ya Pak David ya. Iya Bu. Gimana Bu? Ada yang mungkin Ibu bisa Hmm, sharing dengan saya Gini Bu? Pak David, Kayaknya saya tuh sebenarnya mau sharing-sharing sama Pak David. Pak David ada waktu tidak ya? ada Bu. Mungkin di waktu istirahat ini bisa kita untuk berbicara Bu. Silakan Ibu Ya, menyampaikan. terima kasih Pak David atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya nih. Maaf ya Pak David sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya Pak David. Harusnya Pak Bisa. David bisa istirahat, tapi malah saya ganggu nih Pak David. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bu, Begini nggak Pak, apa-apa. Silakan Bu. ya, begini Pak David. Akhir-akhir ini itu saya melihat bahwasanya kesadaran murid-murid saya ini nih Pak David ya, murid-murid Mm-mm. saya itu di sekolah untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah kok menurun ya Pak David. Apalagi itu kalau di kelas itu loh Pak. Saya tuh sering banget tuh Pak masuk kelas itu kelasnya kotor, banyak debu, sampah, pokoknya banyak kertas-kertas bertebangan gitu loh Pak David. Jadi saya tuh kalau di kelas tuh rasanya risih banget gitu Pak David. Mm-mm. Gitu Pak Jadi itu ya Bu ya. David. Iya. Oke, jadi mungkin jadi gini ya Bu ya. Ada beberapa ada beberapa faktor mungkin ya Bu yang membuat eh, para peserta didik Ibu itu tadi kenapa anak-anak kok kesadarannya untuk menjaga kebersihan itu berkurang gitu ya Bu. Mungkin apa ya Bu ya? Ya itu Pak David makanya nih kita hari ini saya tuh pengen sharing toh untuk mendapatkan solusi agar siswa itu mempunyai kesadaran kembali gitu loh Pak David. Mereka tuh saya tuh pengen mereka tuh peduli gitu sama lingkungan, terutama menjaga kebersihan sekolah, khususnya juga di kelas itu terutama Pak David. Kan kalau kelasnya bersih, kita belajarnya nyaman. Begitu kan Pak David? Iya Bu nih ya. Jadi mungkin tapi mungkin tidak semua ya Bu ya anak-anak yang kurang menjaga kebersihan. Kira-kira 1 sampai 10 itu berapa anak Bu yang eh, dalam kepedulian menjaga kebersihan itu kurang itu berapa Bu? Kira-kira di posisi 6 ya Pak ya. Jadi sekitar 40% itu tuh anak-anak itu kurang menjaga kebersihan. Mereka tuh kurang peduli terhadap lingkungannya. Ya sebenarnya nggak banyak ya Pak ya, 40%. Berarti sisanya itu yang peduli mungkin sekitar 40%. Yang 20 itu ikut-ikutan. Kalau ada temennya yang bersih ya, ada ikut. Kalau enggak ya enggak gitu. Jadi yang benar-benar kurang peduli itu sekitar 40% gitu Pak David. Baik, hampir separuh ya Bu ya. Jadi mungkin eh, gimana ya nanti ini aja Bu. Menurut Bunia kesadaran itu mungkin dimulai dari apakah Ibu pernah komunikasi dengan anak-anak atau mungkin orang tua apakah dia itu di rumah memang suka bersih-bersih atau eh, dia itu cuman gimana ya Bu ya di rumah ya main HP atau mungkin langsung main kayak gitu Bu. Itu gimana Bu? Pada awalnya tuh ya Pak, sebenarnya dulu-dulunya itu mereka itu kepedulian terhadap lingkungan itu ada seperti membuang sampah pada tempatnya, terus mereka juga rajin itu piket membersihkan kelas. Jadi setiap kita masuk kelas itu ya, kelasnya tuh bersih Pak. Tapi akhir-akhir ini tuh kepedulian mereka seperti menurun. Sekarang ini kelas-kelas terlihat kotor, apalagi di jam-jam pelajaran terakhir. Laci-laci kelas, terus mereka tuh dipenuhi dengan sampah. Halaman sekolah juga berserakan itu Pak, sampah di mana-mana. Gitu. Oke Bu, apakah di setiap kelas sudah ada peraturan atau keyakinan kelas yang disepakati Bu? Hmm, Sebenarnya itu
bukan peraturan kelas sih ya Pak ya, tapi lebih ke keyakinan kelas. Nah, kalau peraturan sekolah itu kan berlakunya 1 tahun ya Pak ya. Iya, Bu. Maksudnya bukan 1 tahun sih ya Pak ya, maksudnya untuk satu sekolah gitu kan Pak. Dan itu sudah merupakan ketetapan dari sekolah yang nggak bisa ditawar-tawar. Tapi kan kalau keyakinan kelas itu kan dibuat dalam kelasnya masing-masing yang merupakan kesepakatan bersama itu Pak antara Iya, Bu. anak-anak dan wali kelas. Jadi anak-anak kan dilibatkan itu dalam diskusi. Itu sebenarnya itu sudah ada Pak sebetulnya. Berarti ini ya, Bu, ya sudah ada keyakinan kelas ya, Bu. Menurut Ibu ada kekuatan atau hal-hal yang mendukung Ibu untuk mencapai tujuan tersebut? Ada sih Pak, sekolah kami itu sebenarnya telah disediakan tempat sampah tuh Pak, seperti di depan ruang kelas, bahkan di dalam kelas juga ada Pak. Terus di perpus, di lab TIK, lab IPA, dan beberapa tempat strategis itu sudah ada, bahkan di kamar mandi, di musola, di setiap kelas itu sudah ada Pak alat kebersihan. Sapu ada, kemoceng ada, serok juga ada. Sebenarnya itu sudah lengkap Pak. Bahkan tempat sampah yang di sekitar sekolah itu Pak ada yang dibuat warna-warni itu Pak. Ini untuk sampah basah, ini untuk sampah kering, daun itu sebenarnya juga udah ada Pak. Gitu ya, Bu. Kemudian selama ini apa kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Sebenarnya di sekolah kami sudah berjalan itu Pak bermacam-macam kegiatan ya Pak ya. Misalnya kegiatan Jumat bersih, di mana pada kegiatan ini tuh Pak semua warga sekolah bersama-sama membersihkan lingkungan sekolah. Nah, kemudian juga ada Jumat tertib, di mana pada Jumat ini toh kegiatannya anak itu kan pembinaan wali kelas gitu toh Pak. Seperti itu. Jadi sebenarnya itu sudah ada Pak. Wah, sebenarnya sudah bagus, Bu, sih kegiatannya. Terus apa rencana Ibu Bunia untuk mencapai tujuan yaitu murid-murid mempunyai kepedulian terhadap lingkungan, Bu? Jadi rencana Ibu itu untuk apa? Rencana Ibu itu bagaimana? Kalau menurut saya ya Pak ya, saya akan terus memberikan keteladanan dalam hal kepedulian terhadap lingkungan. Jadi tidak hanya ketika kegiatan Jumat bersih saja, guru bersama siswa membersihkan lingkungan, tapi dalam keseharian guru juga menunjukkan kepedulian terhadap lingkungannya. Guru juga menunjukkan misalnya ada sampah itu, ayo kita ambil, gitu ya Pak ya. Kita mencontohkan untuk mengambil sampah itu yang berserakan. Jadi guru itu juga gak cuma nyuruh-nyuruh aja, sana kamu ambil sampahnya, gak gitu ya Pak ya. Tapi kita juga peduli, jadi kita juga mencontohkan ambil sampahnya, masukkan tong sampah, anak-anak melihat, jadi meniru, begitu Pak. Oke, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu Nia. Ibu akan melakukan keteladanan itu ya. Jadi menggunakan ini ya, Bu, ya, keteladanannya Ibu akan melakukan. Kalau kita melihat sebenarnya dari keteladanan itu akan lebih efektif karena anak itu akan melihat dari kita ya, Bu. Iya Pak. Selain itu juga kayaknya saya nanti mau ini aja deh Pak, mau memaksimalkan peran wali kelas. Itu kan ada setiap Jumat ada berapa dalam satu minggu itu kan ada ini ya Pak, ada waktu kita untuk anak-anak itu untuk wali kelas. Nah mungkin nanti akan ada perbaikan lagi di keyakinan kelasnya tadi ya Pak ya. Jadi saya akan menggunakan waktu untuk merefleksikan kembali keyakinan-keyakinan kelas yang sudah disepakati anak-anak, mana keyakinan kelas yang sudah dilaksanakan, mana yang belum, mana yang sering dilanggar, atau mana yang perlu direvisi.
Nah, salah satu butir dalam kesepakatan kelas adalah membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan. Nanti saya berharap ya, harapannya itu mungkin jika diingatkan kembali keyakinan kelas yang sudah disepakati ini bersama anak-anak, sehingga anak-anak akan tumbuh kembali kesadarannya untuk peduli terhadap lingkungan mereka, serta saling mengingatkan satu sama lain. Jadi anak-anak itu juga saling mengingatkan sesama temannya, oh kamu kan waktunya piket nih, kamu harus piket loh, nanti kalau enggak, ini kan kita sudah punya keyakinan kelas nih. Seperti itu ya Pak David ya. Iya, Bu. Oh, begitu ya, Bu, ya. Jadi memang yang akan dilakukan Bunia sudah cukup baik gitu. Kira-kira apa yang menjadi komitmen Ibu selanjutnya untuk melakukan kegiatan kepedulian ini? Komitmen saya apa ya Pak ya? Saya ya ini aja berarti ingin itu tadi terus mencontohkan kepada anak-anak, ingin sebagai apa kita itu kan guru itu apa namanya Pak, suri teladan ya Pak ya bagi Iya. anak-anak. Jadi ya saya akan berkomitmen untuk tetap mencontohkan yang baik-baik untuk anak-anak, terutama dalam kebersihan lingkungan itu tadi Pak David. Oke, oke, Saya oke, Bu. juga akan mengajak teman-teman juga tuh nanti, teman-teman yang di kelas lain, adik kelas lain dan guru-guru yang lain juga akan menerapkan keteladanan kepada peserta didik kita di sekolah dalam menjaga kebersihan lingkungan, terutama lingkungan kelas, begitu Pak David. Baik, Bu. Terima kasih. Jadi kesimpulannya yang berarti apa yang akan dilakukan oleh dunia dengan beberapa pihak, mungkin melibatkan wali kelas, mungkin ada seluruh warga sekolah untuk melakukan kepedulian itu menjadikan suri teladan bagi peserta didik, mungkin seperti itu ya, Bu. Ya Pak David, jadi saya nanti mau mengajak teman-teman itu untuk kita bersama-sama menyadarkan kembali ke anak-anak bahwa kebersihan lingkungan, kepedulian kita terhadap lingkungan itu penting, dan kita bersama-sama mencontohkan, jadi menerapkan langsung agar anak-anak itu melihat, oh Bapak Ibu guru ternyata menerapkan juga, berarti kita juga harus seperti itu. Begitu Pak David, nanti saya akan secepat mungkin deh tuh, nanti saya mau berkoordinasi sama ini, terutama nanti saya pengen ngobrol sama tim inilah kesiswaannya, sama nanti juga saya pengen ngobrol sama ibu kepala sekolah nih terkait ini Pak David, jadi nanti biar dibuatkan agenda khusus untuk penerapan yang lebih efisien, yang lebih efektif seperti apa, gitu Pak David. Mungkin itu yang bisa Ibu share atau ada lagi yang perlu dibicarakan, Bu? Um, saya sebenarnya sudah Pak, saya senang sekali nih Pak berdiskusi dengan Pak David. Akhirnya saya bisa mendapatkan pencerahan dalam permasalahan saya ini tadi Iya. Pak, yang terkait tentang kepedulian terhadap lingkungan anak-anak. Saya jadi punya gambaran nih nanti setelah ini saya mau ngapain, begitu Pak David. Wah, terima kasih sekali Pak David, ini saya jadi rasanya aduh blong gitu bisa cerita sama Pak David, Ya, tapi kalau saya jadi mengganggu waktunya Pak ya, David ini ya Pak David ya. Terima enggak, Bu. kasih banyak ya Pak David ya, Iya, Bu, sudah Bu ya. Ya, Bu ya, sama-sama. menjadi teman sharing saya nih. Saya Siap. besok kapan-kapan boleh ya Pak David ya sharing Pasti, sama Bu. Pak David lagi Dengan senang hati. terkait tentang ini, tentang kasus-kasus saya nih di sekolah. Gitu ya Pak David ya. Dengan Terima kasih senang banyak hati. loh Pak David. Sama-sama, Bu. Waalaikumsalam, Bu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak David. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin itu, Bu ya, yang sudah. Assalamualaikum, Bunia. Waalaikumsalam Pak David. Halo Pak Gimana David. Apa kabarnya Pak David? kabar baik, Bu? Ya, Eh, gimana Pak David?
Gimana? Hmm, Ada yang bisa saya bantu, Pak David? ya Bu, jadi mungkin saya akan sedikit cerita, sharing dengan Ibu nanti dengan permasalahan Iya. yang ada di kelas saya Bu. Nanti saya akan bercerita tentang bagaimana jadi gini Bu. Di kelas saya itu Oke, gimana? saya merasa beberapa kali pertemuan ini untuk di eh, akhir-akhir ini kok ada beberapa peserta didik itu yang pasif Bu. Jadi Oh, gitu Pak David. Ya, iya Bu. eh, silahkan kita nanti berbincang yang Pak David ya. Kurang lebih sekitar 10 menit. Soalnya nanti setelah itu saya mau ada acara rapat bersama para pejabat itu Pak. Jadi, ya, ini saya masih ada waktu nih sekitar 10 menitan. Pak David, ya gimana Pak David? Baik punya atas waktunya. Mungkin saya mengganggu waktu Ibu untuk eh, saya bisa sharing dengan Buninya tentang Ya, permasalahan yang sedang saya hadapi untuk itu. Jadi gini ceritanya, eh, saya lihat tuh beberapa pertemuan ini mungkin di tujuan pembelajaran yang saya ajarkan untuk di praktikum ini kok saya melihat ada beberapa anak itu yang pasif kayak gitu. Jadi saya melihat tuh ini tuh bagaimana ya kok anak-anak ini kok diam, nggak yang aktif seperti biasanya mungkin atau mungkin saya itu eh, terlalu cepat memberikan materi atau mungkin saya kurang dari penjelasan gitu. Jadi saya masih bingung itu permasalahannya apa gitu. Jadi mungkin saya sharing dengan ibu mungkin ibu bisa membantu atau memberikan apa ya, oh mungkin seperti ini gitu mungkin. Bagaimana baiknya mungkin kan saya bisa bisa bercerita seperti ini dengan ibu, mungkin bisa ibu berikan apa gitulah jalan keluar yang baik itu seperti itu. gitu ya Pak. Baik, kita bisa mendiskusinya bersama ya Pak masalah ini. Kira-kira apa yang ingin kita capai di pada pertemuan kali ini Pak? Nah, di pertemuan hari ini kan pada intinya saya kan eh, menginginkan untuk bisa mendapatkan gimana ya Bu ya solusi atau mungkin jalan keluar atau mungkin treatment untuk biar peserta didik itu lebih aktif lagi di pembelajaran praktikum yang saya jalani kali ini karena kan eh, saya rasa kok beberapa tapi nggak semua sih Bu, ada beberapa kok dia itu pasif malah diam takut atau kenapa tapi nggak berani bilang dengan saya. Jadi saya amati itu kok diem aja kayak gitu, nggak seperti teman-temannya kayak gitu. Ya, baik Pak. Misalnya ya Pak ya, kita buat skala 1 sampai 10. Murid-muridnya Pak David ini dia yang pasif itu ada pada skala berapa dan yang aktif itu ada pada skala berapa Pak David? Mungkin gini Bu, untuk di skala, untuk di persentase, untuk 70% itu memang sudah aktif ya Bu. Jadi memang mereka sudah ketika saya berikan job sheet, sebelum saya berikan job sheet pun saya sudah menjelaskan tentang job sheet ini harus kamu apakan, kemudian praktikum hari ini misal kemarin itu adalah tentang overhaul engine ya Bu, jadi K3VE, tapi yang 30% anak itu kok diem gitu ya, diem nggak seperti teman-temannya untuk dalam praktikum seperti itu. Dia cuman melihat gitu saja, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Jadi cuman jadi kayak penonton. Jadi saya bingung, ini anak kenapa kok bisa eh, seperti ini? Atau mungkin anak ini nggak mau belajar, atau mungkin dia takut, atau memang masih bingung gitu. Saya ya, jadi seperti itu. Ya, baik Pak. Jadi prosentasinya sekitar 30% ya Pak ya. Iya, Anak-anak yang menurut Pak David itu dia pasif begitu ya Pak ya. iya. Baik, selama ini
bagaimana Pak David dalam proses pembelajaran di kelas? Saya sebenarnya sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi sih Bu, dengan sesuai dengan kemampuan masing-masing anak melalui asesmen awal untuk memetakan potensi dari pengetahuan anak itu sejauh mana nanti saya kelompokkan berdasarkan kemampuannya gitu. Misal anak yang sudah memang anak itu sudah menguasai itu pasti dia akan berjalan sendiri gitu. Maksudnya bukan dalam artian saya berikan job sheet memang dia sudah bisa melakukan gitu. Tapi kalau memang yang belum ya saya berikan materi lagi, saya perdalam tentang materi mungkin seperti itu. Tapi kemarin saya sudah mencoba tapi ini masih ada beberapa sih mungkin seperti itu. Berarti Pak David sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya di kelas Iya, sebenarnya ya Pak ya. Tadi juga sudah menggunakan apa tadi eh, sebelum pembelajaran itu ya sudah menggunakan asesmen juga ya Pak David ya. iya. Hmm, tadi Pak David sudah berdiferensiasi, terus Pak David sama ini berarti sudah menggunakan metode apa saja Pak? Itu Bu, dari metode berdiferensiasi kemudian PJBL ya Bu, dengan job ya, pembelajaran untuk saya berikan job seperti itu Bu. Cuman ya masih belum maksimal Bu untuk saya melihatnya secara secara ini beberapa hari ini. Begitu ya Pak. Eh, Kira-kira pas ketika Pak David itu kemarin menerapkan kompetensi awal, apakah anak-anak tersebut itu sudah terlihat ketika mereka nanti belajar di kelas akan aktif atau enggak, atau mereka barangkali menyukai suatu metode apa atau seperti apa begitu Pak David? Ya, mungkin itu Bu yang saya perlu pertimbangkan karena saya cuma melihat tentang kompetensi awalnya ya, jadi dari sejauh mana anak ini mampu dalam materi yang saya berikan gitu ya, tujuan pembelajaran. Jadi untuk kesiapan masing-masing peserta didik dengan gaya belajar mereka memang saya belum sejauh itu untuk untuk menindaklanjuti tentang masing-masing gaya belajar peserta didik saya. Jadi mungkin saya akan ini lihat dengan saya mungkin ada yang akan saya terapkan. Ya, ya Pak. Eh, Begini, menurut Bapak, eh, berarti tadi Bapak tuh sudah menerapkan, cuman belum eh, belum memperinci begitu ya Pak David ya. Iya, Anak-anak ini metode belajarnya ini anak-anak ini metodenya seperti ini, begitu ya Pak David. iya Bu. Nah, gini Pak David, kira-kira tadi kan Pak David sudah menerapkan yaitu terus ternyata apa yang belum Pak David lakukan yang ini terus kira-kira nanti rencananya Pak David mau apa setelah ini tadi kan Pak David sudah menganalisa itu tadi ya. Sebenarnya Pak David itu sudah melakukan asesmen awal cuman tadi Pak David belum yang ini kayak belajarnya apa yang ini kayak belajarnya apa seperti itu ya Pak David. Nah setelah ini nanti rencananya Pak David mau seperti apa? Jadi mungkin rencana ke depan gini Bu ya. Gini ya, baiknya mungkin saya lebih ke ini ya Bu ya, menyesuaikan daripada gaya belajar peserta didik saya gitu ya Bu ya. Sesuai dengan mungkin dia sukanya apa, nanti saya berikan tentang apa kayak gitu dan rencananya juga saya akan berkoordinasi atau mungkin kolaborasi dengan tim teaching saya untuk gimana toh membangkitkan eee, peserta didik ini sesuai dengan gaya belajar mereka. Mungkin itu Bu, saya dengan tim teaching saya mungkin akan melaksanakan atau melakukan terobosan ini Bu, yang tadi mungkin Bu Nia sudah sampaikan ke saya seperti itu.
Ya, bagus ya Pak ya. Berarti saya sependapat nih dengan Bapak. Berarti nanti Bapak mau berkolaborasi seperti itu ya untuk kedepannya, gitu ya Pak David ya, untuk pembelajaran siswa tadi. Nah, baik Pak. Bapak akan melakukan kolaborasi tadi atau ini tuh kira-kira mau kapan itu Pak? Terus rencananya mau seperti apa berkolaborasinya? Ya, jadi gini Bu, untuk mulai kapan ini mungkin saya akan berbicara dulu dengan tim teaching ya Bu, yang jelas cepatnya, dan mungkin untuk langkahnya yang jelas saya akan membuat di modul ajar saya itu akan menyesuaikan daripada kebutuhan peserta didik, menggunakan treatment seperti apa untuk uh, menyesuaikan daripada gaya belajar peserta didik saya. Mungkin itu Bu. Ya, sudah bagus ya Pak ini ya. Berarti nanti Pak David akan melakukan gebrakannya berarti juga dari modul ajarnya begitu ya Pak ya. Iya Bu. Ya, berarti nanti Bapak akan menggunakan banyak apa ya gaya gitu ya Pak ya, biar siswa-siswanya aktif begitu Pak. Iya. Ya, terus rencana Pak David tadi kedepannya dan harapan Pak David setelah ketika nanti sudah tadi kan Pak David mau berkolaborasi terus membuat modul ajar seperti itu ya. Nanti harapan kedepannya Pak David setelah melakukan itu, harapannya untuk anak-anak Pak David tadi bagaimana? Ya, dengan ini Bu ya, ya, dengan saya melakukan terobosan tentang modifikasi gaya belajar yang ada di modul ajar, harapannya yang untuk peserta didik yang tadi 30% yang pasif itu bisa lebih aktif lagi, dan seperti teman-temannya untuk lebih gimana ya, untuk dalam pembelajaran itu lebih menyenangkan, mereka senang dan tidak diam dan hanya melihat saja, mungkin itu pun. Ya, baik Pak. Kak, tadi yang pertama Pak David skalanya anak-anak yang tidak aktif itu 30% ya Pak ya. Iya Bu. Nah, ini nanti setelah melakukan gebrakan ini nih, nanti tuh perkiraan Pak David atau harapannya tuh akan naik ke berapa persen begitu Pak David? Ya, jadi mungkin dari 30% itu nanti berkurang, mungkin ya kalau 100% mungkin kan ya kita sulit, mungkin ada beberapa lah treatment lagi untuk nanti kita evaluasi. Harapannya ya dari jumlah 100% tadi ya 95% kita berhasil untuk melakukan pembelajaran secara aktif dan menyenangkan, mungkin itu dunia yang harapan saya dengan peserta didik saya. Begitu ya Pak David. Baik, kira-kira hal ini akan Bapak mulai kapan nanti mau berbincang-bincangnya dengan pemangku yang Pak David bilang tadi, para pembuat ini itu tadi, terus akhirnya nanti segera bisa diterapkan ke anak-anak Pak? Mungkin ini Bu, dalam mungkin di minggu ini saya akan langsung koordinasi, di minggu depan di pembelajaran yang akan datang sudah bisa diterapkan, harapannya agar nanti peserta didik ini ya juga lebih senang lagi dalam proses pembelajaran, mungkin itu dunia. Ya, Pak David, tadi Pak David juga sudah ini ya, Iya tadi Bu, mengatakan terima butuh kasih. bantuan orang juga tadi ya, untuk bantuan dari teman-teman Pak David ya. Terus kalau begitu, kira-kira apa yang akan menjadi komitmen Pak David selanjutnya nanti setelah ini? Iya, komitmen saya sih tetap bisa melaksanakan pembelajaran, bisa dalam menyesuaikan gaya belajar peserta didik saya, dan saya bisa berkolaborasi dengan tim teaching saya. Kemudian di praktek ini harapannya peserta didik itu bisa melakukan pembelajaran secara aktif gitu. Terima Ya, kasih Bu. ya, berarti kesimpulan dari apa yang diskusikan hari ini adalah nanti Pak David bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya Pak David ya. Kira-kira masih ada hal lain tidak Pak David yang perlu kita diskusikan hari ini? Oh, itu saja Bu Nia, terima kasih atas waktunya. Saya mengganggu waktu Nia ini jadinya. Terima kasih Bu Nia ya, bisa Ya, baik Pak sharing. David, sama-sama. Kalau sudah tidak ada lagi, mari kita akhiri. Saya ini mau berangkat
dulu Pak David, tadi kan ada undangan gitu. Siap Bu, hati-hati ya Sudah Bu ya ya. Pak David, Assalamualaikum Pak David. Waalaikumsalam Bu Nia. Terima kasih Bu Nia. Ya.